apa amalihnya perempuan ini sehingga dikatakan dalam mimpi, jadi kawanku kayaknya dalam surga. Si laki-laki ini siang puasa, malam beribadah. Ada perempuan tadi napa malam guring, siang kada puasa. 3 hari 3 malam laki-laki mengintai, tetap nangka itu malamnya guring, siang kada puasa. Ada puasa sunat. Sedangkan laki-laki ini malam beribadah, siang puasa. Nah, sudah sampai 3 hari, laki-laki ini berkata, wahai perempuan, aku bermimpi bahwa engkau akan menjadi kawanku di surga. Nang aku takunakan apa amaliyah ikam, sehingga aku nang beribadah selama 70 tahun lebih ini menjadi kawan ikam di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bimurri ma yaqdil ilahu wa hulwih kun radiyan wa minat tawakkuli fakra'i. Artinya, ridhalah terhadap pahit manisnya ketentuan Allah, dan berusahalah untuk memiliki sikap tawakal. Ridha atas ketentuan qada Allah yang tidak menyenangkan dan yang menyenangkan adalah wajib, baik itu berupa masalah-masalah duniawi ataupun ketetapan-ketetapan Allah mengenai masalah hukum-hukum agama. Nah, artinya kita wajib ridha hukum Allah, baik menyangkut perkara-perkara duniawi atau perkara agama yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ridha yang kita wajib dalam hal masalah duniawi, seperti kita diberi Allah kekayaan yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita diberi Allah satu kedudukan yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Nah, kita wajib ridha terhadap apa yang sudah ditentukan Allah. Itu masalah duniawi. Dan kita pun wajib juga ridha dalam hal-hal yang bersangkutan hukum Allah mengenai masalah agama. Allah menetapkan yang ini boleh kita lakukan, yang ini haram kita lakukan. Bagi laki-laki demikian hukumnya, bagi perempuan demikian hukumnya. Nah, itu semuaan hukum-hukum Allah menyangkut masalah agama, kita pun wajib ridha. Kita ambil beberapa contoh, umpamanya hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini hukum Allah berbeda. Dalam banyak hal secara zahir perempuan itu dikalahkan oleh laki-laki dalam banyak hal. Zahirnya demikian. Seperti masalah waris. Allah menghukumkan dalam kitab sucinya Al-Quran bahwa warisan itu perempuan cuma dapat separuhnya laki-laki. Nah, ini hukum Allah dalam menyangkut masalah agama, faraid. Nah, seorang perempuan ini dituntut dia wajib ridha terhadap hukum Allah tersebut. Jangan sampai ada di dalam hati seorang perempuan itu kecewa dengan keputusan Allah, yang mana ikam dapat sebagian, kami maka dapat separuhannya. Nah, itu adalah ucapan-ucapan dari kejengkelan yang ada dalam hati seorang perempuan kalau dapat umpamanya harta waris cuma separuh dari laki-laki. Nah, ini hukum Allah. Laki-laki ditentukan oleh agama
auratnya laki-laki itu mulai pusat sampai lutut. Itu auratnya laki-laki yang wajib ditutupi. Sedangkan perempuan dihukumkan oleh Allah auratnya seluruh tubuh. Nah, sehingga ini mempersempit ruang gerak perempuan. Nah, secara zahir ini perempuan lebih sulit daripada laki-laki, lebih berat daripada laki-laki hukum Allah. Nah, jangan sampai ada seorang perempuan itu dalam hatinya ma'atirat, memprotes atau kecewa dengan apa yang dihukumkan oleh Allah. Kenapa Allah menghukumkan maka bini-bini semuaan awak wajib ditutupi, sedangkan laki-laki cuma ingat pusat saja lawan lutut. Nah, itu hukum Allah memang wajib ridha, wajib setuju. Kita seorang anak ini sudah ditentukan oleh Allah wajib kita taat, patuh, bakti kepada orang tua. Itu hukum Allah. Nah, jangan sampai kita artinya kecewa dengan hukum Allah itu. Kenapa kada boleh? Kan musafir seorang anak kada boleh tanpa seizin orang tuanya. Melakukan apapun si anak, kalau orang tuanya kada setuju, si anak berdosa. Nah, ini jangan sampai hati si anak ini adalah kecewa dengan hukum Allah itu. Kenapa seorang anak melawan kuitannya demikian halnya? Nah, seorang istri, seorang perempuan diwajibkan oleh agama kita taat dan tunduk, bakti, patuh kepada suaminya. Apapun yang dikehendaki oleh suaminya selama tidak bertentangan dengan hukum Allah, si perempuan, si istri itu wajib menurutinya. Nah, jangan sampai hati seorang istri itu kecewa dengan hukum Allah ini. Jangan sampai seorang istri itu memprotes, walaupun kada langsung, kada jelas protesnya, tetapi ada perasaan jingkil nyamannya laki-laki ini tuh sekahendaknya bini-bini maka wajib bakti lawan inya. Nah, ini tanda si perempuan itu kada puas, kada ridha dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dituntut kita wajib ridha terhadap hukum keputusan Allah, baik yang menyangkut masalah dunia atau masalah agama tadi. Iman terhadap qada tersebut juga wajib, termasuk rukun iman, percaya kepada qada dan qadar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa tidak riba dengan ketentuan Allah, kada setuju, barang siapa tidak riba dengan ketentuan Allah dan tidak bersabar menghadapi ujiannya, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain Allah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi, hendaknya dia mencari Tuhan selain Allah. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i. Nah, siapa tidak ridha dengan hukumku, ujar Tuhan, tidak sabar atas balaku, fal yattakhidh rabban siwa'i, hendaklah dia cari Tuhan selain aku. Artinya jika dia tidak ridha dengan ketentuan Allah, seakan-akan dia tidak ridha Allah sebagai Tuhan. Kalau kita kada ridha dengan hukum Allah, kada setuju dengan hukum Allah, kenapa kita kada setuju dengan hukum Allah? Karena kita menganggap hukum kita lebih baik dari hukum Allah. Nah, ini kafir. Ini kafir. Allah menghukumkan demikian, kita kada setuju, kita pakai hukum kita. Kita punya keyakinan hukum kita lebih baik dari hukumnya Allah. Itu sudah kafir kita. Suruh mencari Tuhan aja selain daripada Allah.
Jika dia tidak ridha dengan ketentuan Allah, seakan-akan dia tidak ridha Allah sebagai Tuhannya. Sesungguhnya semua makhluk adalah hamba Allah, wujud dari perbuatan-perbuatan Allah, af'al Allah, dan tempat berlangsungnya takdir Allah. Banyak maksiat-maksiat yang timbul akibat dari kadar ridha dengan ketentuan Allah. Kenapa seorang maling itu dipotong tangannya karena hanya mencuri 30 dirham? 30 dirham kurang lebih 100 ribuan kira-kira duit kita. Kalau si maling mencuntan itu, dia berhak dipotong tangannya. Apakah agama kita menghargai tangan si maling itu cuma 100 ribu? Nah, bukan demikian maksudnya. Dia dipotong tangan si maling itu karena dia tidak ridha dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, sehingga dia hendak mencari jalan nang kada halal. Itu yang menyebabkan dipotong tangannya, bukan karena 100 ribunya itu, tapi karena dia kada ridha dengan apa yang sudah diberikan Allah. Sifat iri dengki, kenapa dosanya sangat besar? Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, sabda Rasulullah. Kalau ada dalam hati kita ini dengki dengan seseorang, itu menghabiskan akan amal kebaikan kita, sebagaimana menghabiskan api akan kayu bakar yang kering. Kenapa? Sebabnya sifat dengki ini dosanya sangat besar dan bisa menghabiskan amal-amal saleh yang kita lakukan. Karena orang dengki ini pada intinya dia kada ridha dengan hukum Allah. Orang yang dengki itu adalah orang yang kada senang Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Nah, makanya itu termasuk dosa yang sangat besar. Bukan kekayaannya itu nang didengkiinya itu, tapi karena kadar ridhanya itu terhadap keputusan Allah. Orang yang dengki sama dengan orang yang tidak ridha dengan keputusan Allah, karena dia kecewa, dia kada senang Allah memberikan nikmat kepada saudaranya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, qaddartul maqadira wa dabbartut tadabira wa ahkamtu sun'a faman radiya falahu ridha minni hatta yalqani wa man sakhita falahu sukhtu minni hatta yalqani. Telah kutentukan segala sesuatu, ujar Tuhan. Telah kutentukan segala sesuatu, telah kuatur segala hal, dan telah kusempurnakan ciptaanku. Oleh karena itu barang siapa riba, maka aku riba kepadanya hingga dia menjumpaiku. Dan barang siapa benci, maka aku benci kepadanya sampai dia menjumpaiku. Dalam hadis kudusi yang mulia ini, riba diartikan dengan tidak membenci. Ada dua tingkatan jenis orang yang ridha terhadap ketentuan Allah. Yang pertama, dia ridha dan lezat apapun yang diberikan Allah kepadanya. Nah, dia ridha dan senang dan nikmat apapun yang diberikan Allah kepadanya, karena dia menganggap itu adalah pemberian orang yang dicintainya. Allah memberi aku sesuatu nikmat, Allah memberikan sesuatu kepadaku musibah, aku senang, aku ridha, karena itu adalah pemberian daripada orang yang kucintai, dari orang yang kucintai. Nah, ini martabat ridha yang tertinggi. Artinya diberi Allah musibah, inya ini kadang merasa sakit. Diberi Allah sesuatu yang sakit, dia kadang merasa kecewa.
Kenapa? Karena ini pemberian dari orang yang kucintai. Nah, derajat cinta yang membuahkan ridha atas perilaku orang yang dicintai. Ada dikisahkan dalam sebuah kitab seorang laki-laki yang bernama Samnun. Nah, Samnun ini adalah orang yang sangat asyik, orang yang sangat rindu karindangan dengan seorang perempuan yang bernama Laila. Nah, Samnun ini karindangannya luar biasa lawan Laila nih. Suatu hari si Samnun ini bertemuan lawan Laila ini berselisihan di jalan. Nah, diludahinya oleh Laila si Samnun ini, cus diludahinya, bambung kasukaan Samnun, kasukaan. Ujar nang kawan, kenapa ya kamu suka diludahinya? Itu ludah dari orang yang kucintai, laksana madu rasanya bagiku. Nah, ini artinya cintanya Samnun kepada Laila ini merupakan cinta yang dituntut oleh Allah kepada kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini martabat ridha yang paling tinggi. Apapun yang diberikan oleh orang yang dicintai itu adalah nikmat, itu adalah lezat. Yang kedua, martabat ridha yang kita wajib memilikinya. Kalau yang tadi kita sunat, yang kedua ini yang sekurang-kurangnya ridha. Ridha bima ya'lam lima yatawakka'u minas sawab. Kita ridha dengan sesuatu yang telah diberikan Allah walaupun sakit rasanya. Ini kita merasa sakit, diberi Allah penyakit, diberi Allah musibah, kita merasa sakit, tapi kita ridha. Kenapa kita ridha? Karena kita mengharap sesuatu pemberian pahala yang besar dari Allah. Nah, ini ridha nomor 2 yang kita wajib memilikinya. Diberi Allah kita musibah, sakit, tapi kita ridha karena ini pahalanya besar di sisi Allah. Diberi Allah kita kesengsaraan, kita ridha dengan keputusan Allah ini, walaupun pedih tapi pahalanya besar. Nah, ini ridha ini wajib dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Contohnya macam kita umpamanya besongo, dicontohkan dalam kitab-kitab dahulu itu besongo. Besongo itu kan sakit, besongo dilukai, dihiut, diisap darah. Bahkan kita terima kasih lawan tukang songo dan kita beri duit lagi tukang songo padahal kita sakit. Kenapa kita senang? Karena kita ada mengharap sesuatu yang baik di belakang songo itu. Minum obat, kita ke dokter, disuntiknya, dioperasinya, nah, kita beri duit pulang dokternya, kita terima kasih lawan dokter. Pada sakitnya bukan main. Kenapa? Karena kita yakin bahwa di balik operasi ini ada sesuatu kesehatan yang kita harapkan. Nah, ini yang dimaksud ridha sekurang-kurangnya. Karena Allah memberikan sesuatu kepada kita yang kada nyaman, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sengsara, itu pasti ada Allah di belakangnya, itu nikmat-nikmat yang besar, bisa dalam dunia dan bisa di akhirat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang minimalnya, minimal ridha. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah seorang sahabat Rasulullah yang dijanjikan surga oleh Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini buta, kada melihat. Begitu beliau sampai ke Makkah dalam ziarahnya, orang-orang Makkah datangan, minta doa, kabul, minta banyu, kabul, nah, minta macam-macam, berhasil. Jadi ujar nang anak, jaka pian berdoa supaya mata pian tuh melihat. Nah, orang garing sigar pian doakan, orang macam ini sihat, jaka pian berdoa supaya mata pian itu bisa melihat. Kadang alih menonton, kadang alih kasih tuh kamari. Nah, ujar sidin, ay bunayya, hai anakku,
kepada anak nang menyuruh si dento qada'ullah alayya, keputusan Allah atasku buta ini ahsanu lebih baik min basari daripada melihatnya aku. Nah, aku lebih senang ini buta karena ini sudah merupakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kedudukan cinta nang tinggi, kedudukan cinta nang tinggi. Hadis Rasulullah mengatakan ar-ridha man radiya minallahi ta'ala bil qalil minar rizqi radiyallahu ta'ala minhu bil qalil minal amal. Barang siapa ridha daripada Allah dengan sedikit rezeki, ini kada rasa kada puas dengan apa yang diberikan Allah, walaupun hari ini cuma dapat 2.000 rupiah, walaupun hari ini kadang-kadang kada dapat rezeki keuangan, tapi tetap dia ridha dengan Allah. Nah, siapa ridha daripada Allah dengan sedikit daripada rezeki, radhiyallahu ta'ala minhu bil qalil minal amal, Allah pun ridha daripadanya dengan sedikit daripada amal ibadah. Walaupun kita kada amal, Allah senang kepada kita asalkan kita ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya diberi Allah kita musibah ini kita ridha, Allah pun ridha kalau kita ini kada banyak punya ibadah. Allah pun ridha kalau kita kada banyak punya amaliyah. Diceritakan di zaman dahulu ada seseorang laki-laki yang beribadah kepada Allah di dalam gua 70 tahunan. Itu ibadah khalwat. Satu malam dia bermimpi di dalam tidurnya. Dalam mimpi itu, wahai laki-laki, nanti kawan ikam di surga kaina itu perempuan yang pengembala di sebelah gunung itu. Nah, jadi si laki-laki ini begitu bangun daripada gurunya hendak tahu kayak apa perempuan yang bakal kawanku di surga itu kaina. Nah, cari akhirnya dapat petunjuk, oh ini perempuan. Di sini hanya saya kong ada perempuan yang pengembala, lainnya semua laki-laki. Pasti ini orangnya. Jadi si laki-laki tadi, wahai perempuan, aku hendak menginap di rumah ikam 3 hari. Tujuannya apa? Hendak mengetahui apa ibadahnya, apa amalihnya perempuan ini, sehingga dikatakan dalam mimpi, jadi kawanku kayaknya dalam surga. Si laki-laki ini siang puasa, malam beribadah. Ada perempuan tadi napa malam guring, siang kada puasa. 3 hari 3 malam laki-laki mengintai, tetap nangka itu malamnya guring, siang ada puasa sunat. Sedangkan laki-laki ini malam beribadah, siang puasa. Nah, sudah sampai 3 hari laki-laki ini berkata, wahai perempuan, aku bermimpi bahwa engkau akan menjadi kawanku di surga. Nang aku takunakan apa amaliyah ikam, sehingga aku nang beribadah selama 70 tahun lebih ini menjadi kawan ikam di surga. Ujar perempuan itu menjawab, idza kuntu fi syiddah lam atamanna an akuna firraha, wa in kuntu fi maradin lam atamanna an akuna fi sihhah, wa in kuntu fi syamsi lam atamanna min akuna an akuna fi zilli. Wahai laki-laki, ujar perempuan tadi, adapun aku adalah jika aku dalam kesengsaraan, aku kada pernah berangan-angan agar Allah pindahkan aku kepada kesenangan. Artinya apa? Kalau aku dalam keadaan duka cita, dalam keadaan sengsara, aku kada pernah beangan-angan supaya ampih duka cita ini pindah menjadi senang lapang. Andai kata aku dalam keadaan sakit, aku kada pernah minta kepada Allah agar disihatkan. Andai kata aku di tempat nang panas, aku kada pernah minta kepada Allah supaya dapat naungan.
Artinya apa? Dia riba menerima apa yang diberikan oleh Allah dan kada minta alihakan daripada apa yang diberi oleh Allah itu, kecuali Allah sendiri yang mengalihakannya. Nah ini riba. Nah ini riba. Allah pun riba dengan sedikit daripada amalnya, walaupun ini malam kada tahajud, siang kada puasa sunat, tapi kedudukan di surga sama dengan orang beribadah 70 tahun lebih, malam siang beribadah. Makanya tadi siapa yang riba daripada Allah dengan kesengsaraan yang diberikannya, Allah pun riba dengan sedikit amal daripadanya.